Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang makharijul huruf yang kita angkat dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Baik, langsung saja kita bahas. Makhraj yang ke-10 dari makhraj lisan adalah makhrajul dha'i wadzali wassa'i. Makhraj huruf dha, makhraj huruf dzal, dan makhraj huruf sa. Jadi ketiga huruf ini ya keluar dari tempat yang sama. Ya, huruf dha, huruf dzal, dan juga huruf sa. Oke. Dari mana keluarnya ketiga huruf ini? Dijelaskan di sini. Dia keluar dari tarful lisan ma'atrafis sanayal ulya. Ya, tarful lisan ma'atrafis sanayal ulya. Ya, tarful lisan ini artinya bagian ujung lidah. Ya, bagian ujung lidah bertemu dengan atraf. Atraf ini jamak dari taraf. Ya, artinya ujung-ujung. Ya, kalau tarf itu artinya ujung-ujungnya satu saja. Kenapa satu? Karena memang lidah itu satu ya jumlahnya. Ya, bertemu dengan ujung-ujung apa? As-sanayal ulya. Gigi-gigi seri bagian atas. Ya, jadi ujung-ujungnya ya. Ujung lidah bertemu dengan ujung-ujung gigi seri bagian atas. Ditempelkan. Ya, ditempelkan. Perhatikan di sini teman-teman ya. Yang di sebelah kanan ini adalah makhraj huruf dha, dan yang di sebelah kiri ini adalah makhraj huruf dzal dan juga huruf sa. Tempat keluarnya sama. Ya. Dari ujung lidah bertemu dengan ujung-ujung gigi seri bagian atas. Nah, bedanya di mana? Ya, kalau kita lihat gambarnya di sini kita akan temukan perbedaannya teman-teman. Ya, ada yang tahu perbedaannya di mana? Antara gambar yang kanan dan gambar yang kiri. Ya, ada banyak perbedaannya ya. Ada beberapa perbedaan di sini. Pertama, perhatikan untuk gambar yang kanan, yaitu ilustrasi posisi lidah saat kita mengucapkan huruf dha, yaitu dengan cara menempelkan ujung lidah dengan ujung-ujung gigi seri bagian atas disertai dengan mengangkat lidah bagian belakang. Ya, disertai dengan mengangkat lidah bagian belakang. Perhatikan ketika mengucapkan huruf dzal dan huruf sa tidak disertai dengan mengangkat lidah belakang. Ya. Tidak disertai dengan mengangkat lidah belakang. Bedanya di situ. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, kita lihat di bagian tenggorokannya. Oke, jelas ya teman-teman ya, terlihat ya di bagian tenggorokan sini. Ini ada yang namanya katup epiglotis. Ya. Ketika kita mengucapkan huruf dha, maka terjadi penyempitan pada tenggorokan. Ya, terutama pada katup epiglotis ini. Dia agak mendorong ke belakang. Tidak sebagaimana ketika seorang mengucapkan huruf dzal dan juga huruf sa. Ya, tidak ada penyempitan. Ya, jadi di sini tidak ada penyempitan, biasa saja ya teman-teman ya. Za, sa, lidah belakangnya rileks, ya, tidak diangkat. Kemudian tenggorokannya juga tidak ada penyempitan di sana. Lain halnya ketika seorang mengucapkan huruf dha, lidah belakangnya diangkat, dha,
Lidah belakang diangkat, tenggorokannya menyempit. Zi, 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 zu, zu, zu. Terasa ya? Lidah belakang yang angkat, tenggorokannya menyempit. Terasa di sini. Ya. Oke, kemudian satu hal yang perlu diperhatikan saat kita mengucapkan huruf zo, ya, huruf zal dan juga huruf sa ya. Tapi yang paling sering kesalahan ini terjadi saat seorang mengucapkan huruf zo, yaitu dengan cara memonyongkan bibir. Ini kurang tepat teman-teman. Ya, ada sebagian kita tuh yang mengucapkan huruf zo tuh dimonyongkan bibirnya. Zo, alladhi anqadhu zuhrak gitu. Maju bibirnya saat mengucapkan huruf zo. Ini kurang tepat, ya. Karena huruf zo makhrajnya bukan di bibir. Ya, melainkan dia ada di ujung lidah. Jadi tidak ada kaitannya dengan bibir. Kemudian yang menjadi kesalahannya juga zo ini kalau misalnya berharokat fathah, ya, itu kan harokat fathah kaidahnya gimana? Membuka mulut. Cara mengucapkan fathah itu dengan cara membuka mulut. Nah, ketika ada seorang yang mengucapkan zo bukan dengan membuka mulut tapi memajukan, ya ini bukan hanya menyalahi kaidah pelafalan huruf zo, tapi juga menyalahi kaidah pelafalan fathah. Ya, harokat fathah. Jadi ada double kesalahannya di sini, teman-teman. Ya, kesalahan saat mengucapkan huruf zo nggak ada kaitannya dengan kedua bibir. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu membaca fathah tapi dengan cara memonyongkan bibir. Nah, kalau yang memonyongkan itu bukan fathah tapi dhammah. Zu gitu, maju bibirnya ketika mengucapkan harokat dhammah. Tapi kalau fathah enggak. Ya, tidak maju bibirnya tapi dibuka. Zo, zi, zu, au, il, u. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, beda dengan huruf zal dan huruf sa. Za, sa, ini insya Allah nggak ada di antara kita yang memonyongkan bibir saat mengucapkan huruf zal dan juga huruf sa. Ya, kaidahnya seperti itu teman-teman ya. Ujung lidah, kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas seperti ini. Ya, ujung gigi seri atas. Bedanya cuma tadi ya. Huruf zo tebal, huruf zal dan huruf sa tipis. Ya. Oke, sekarang kita bisa nih membedakan huruf zo dengan dua saudaranya. Ya, huruf zal dan juga huruf sa. Bagaimana dengan huruf zal dan huruf sa? Apa bedanya? Huruf zal dengan huruf sa bedanya di mana? Kalau kita lihat gambar di sini sama. Ya. Huruf zal posisi lidahnya begini, posisi tenggorokannya juga begini. Huruf sa juga begitu, sama. Tidak ada bedanya. Kira-kira di mana bedanya? Ya, bedanya jelas ada pada sifat. Ya, huruf sa memiliki sifat hams, sementara huruf zal tidak memiliki sifat hams. Kalau hams itu tidak boleh diiringi dengan getaran di pita suara. Sa, as, is, us. Beda dengan zal. Az, iz, ud. Ada getaran. Ini yang disebut dengan jahar. Ya, jadi huruf zal punya sifat jahar, huruf sa nggak punya. Sebaliknya huruf sa punya sifat hams, huruf zal tidak punya. Nah, itu kira-kira perbedaan antara ketiga huruf ini, huruf zo, huruf zal dan juga huruf sa. Meskipun makhraj mereka sama, akan tetapi sifat dan karakter masing-masing dari mereka itu berbeda-beda. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.